Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pada waktu yang penuh barokah ini sambil kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kita melanjutkan pembahasan materi yang sangat penting untuk diketahui bagi penuntut ilmu agama Islam, penuntut ilmu syar'i, yakni materi tentang adab dan akhlak dari kitab yang ditulis oleh Ibnul Jamaah rahimahullah, yakni Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dan kemarin kita telah sampai di halaman 39 kalau saya tidak salah, yakni setelah perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ibnul Jamaah. Kemudian Ibnul Jamaah rahimahullah, beliau menyatakan walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyata wa kanat madarikul mufaddalatihi khafiyatan. Dan ketika tingginya derajat dan keistimewaan adab, sedangkan cara-cara untuk mencapai keutamaannya itu tersamarkan bagi sebagian orang atau kebanyakan orang. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji at-talabati ilaihi wa usyri takrari tawaqqafahum alaihi imma lihayain fayamna'ahum al-khudura ay au lijafain. Maka apa yang telah ku ketahui, apa-apa yang telah aku ketahui, ini yang saya bacakan ini kemarin sudah kita bacakan untuk diberikan syakal atau tanda bacanya. Saya hanya mengulang. Ma ra'aitu, dan apa-apa yang telah aku ketahui, apa yang aku lihat, min ihtiyaji talabati ilaih, yakni betapa besar kebutuhan para penuntut ilmu tentang adab tersebut. Wa usri takrori tawaqqafahum alaihi, dan betapa susah terus menerus mengalami kesulitan untuk menerapkannya para penuntut ilmu itu, yakni menerapkan adab. Imali hayain fayamna'uhum al-khudur, baik dikarenakan adanya rasa malu sehingga tidak mampu untuk menghadirkan adab-adab, au lijafai fayurisuhumul nufura, atau karena kebodohan, ketidaktahuan yang menjadikan orang itu mewariskan pada orang-orang itu sikap antipati, sikap untuk justru malah menjauhi adab, karena menganggap adab itu perkara yang rumit, menganggap adab itu perkara yang bertele-tele dan tidak penting, sehingga orang justru malah menghindarinya. Sehingga tampak oleh kita sebagian kaum muslimin itu tidak punya adab, baik terhadap dirinya sendiri, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menyatakan ini kelanjutan dari da'ani, perkara itu semua memanggilku ila jam'i hadal mukhtasari mudzakiran lil alimi, memanggil hatiku, mengajak diriku untuk mengumpulkan ringkasan-ringkasan muhtasar,
ya, mudzakiron sebagai pengingat lil alimi bagi orang-orang alim, bagi orang-orang yang sudah punya ilmu, maju ilaihi wa munabbihan li talibi ala ma yata'ayyanu alaihi, ya, dan juga sebagai munabbihan, peringatan li talibi bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yakni para pencari ilmu, ya, atas apa-apa yang telah ditentukan bagi mereka, apa-apa yang seharusnya memang mereka miliki, yakni berupa adab, ya, dikumpulkan oleh Ibnu Jamaah dalam kitab beliau ini, wa ma yastarokana fihi minal adab, dan mereka hendaknya bekerja sama dalam menerapkan adab-adab tersebut, karena perkara adab tidak bisa untuk dilaksanakan hanya sendirian, susah, akan tapi perlu kerjasama, di mana masing-masing orang bisa mengingatkan temannya, masing-masing orang bisa saling memperingatkan, bisa saling menasehati dalam perkara adab ini dan saling memberi contoh. Sebagaimana yang telah lalu kita bahas, kebiasaan manusia ketika diperlakukan dengan sopan maka dia akan membalas dengan sopan pula. Padahal biasa jadi awalnya dia tidak berkeinginan untuk sopan, ya, tapi ketika teman yang dulunya biasanya, ya, dia bermain menggunakan bahasa sehari-hari, kemudian lama tidak ketemu setelah 3 tahun menuntut ilmu, teman tersebut datang dan bertemu kita dengan berbahasa yang sopan, maka kita jadi apa? Jadi membalasnya dengan sopan atau adab pula. Nah, ini yang disebut, ya, dengan yastarokan, ya, bekerja sama. Wa ma yang bagi sulukuhu fi masahibatil kutub, ya, dan hendaknya menjadi perilaku atau jalan hidup, sulukuhu, jalan hidupnya, ya, cara hidupnya, cara yang dia tempuh dalam kehidupannya, fi musahabatil kutub, dalam berinteraksi, ya, bersahabat dengan kitab-kitab. Menunjukkan bahwa menurut Ibnu Jamaah, berinteraksi dengan kitab-kitab itu juga butuh adab. Maka kita bisa lihat orang yang memiliki adab dalam berinteraksi, memperlakukan buku-bukunya, kitab-kitabnya sebagai sumber ilmu, akan berbeda dengan orang yang tidak terbiasa menuntut ilmu dengan cara membaca atau tidak terbiasa membaca. Panjenengan bisa lihat ketika bertamu, ya, ke rumah, ke orang lain, bagaimana mereka memperlakukan kitab, atau mungkin tidak punya kitab sama sekali. Dan kitab yang paling utama untuk diperlakukan dengan baik adalah Al-Quranul Karim, ya. Meskipun tidak ada dari Nabi SAW dalil yang sharih tegas, ya, tentang hal tersebut, tapi secara mujmal, secara umum, bahwasanya kita memperlakukan mushaf Al-Quran dengan baik itu adalah adab yang tinggi, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kebagian ulama, ya, sebagian ulama mengajarkan agar meletakkan dia di posisi paling atas, jangan ditumpuki kitab yang lain. Ini adab, ya, ini contoh adab bagaimana seorang musahabatil kutub, ya, dia berteman, berinteraksi dengan kitab-kitab yang dia miliki. Maka kita bisa lihat orang yang di rumahnya itu banyak tumpukan koran dan tidak punya kitab-kitab para ulama sama sekali, ya, maka tidak bisa diharapkan darinya perhatian terhadap ilmu, kan gitu. Nah, ada sebagian orang yang dia mengumpulkan majalah, ada majalah sunnahnya, majalah yang di situ terdapat ilmu-ilmu agama, ada majalah tabloid. Tapi kalau tabloid yang sekarang, ya, Femina gitu, atau ya yang zaman dulu, ya, taunya itu gitu. Mungkin sekarang tidak banyak, kenapa? Karena sudah berganti dengan elektronik, ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana orang, mereka ada yang di kantor-kantor tertentu. Panjenengan, misalkan kita datang ke suatu klinik yang di situ itu klinik mewah, biasanya akan tersedia tumpukan buku-buku berkaitan dengan kesehatan, ya, buku-buku atau tabloid yang diletakkan di rak khusus. Agar apa? Agar orang itu ketika menunggu giliran, dia bisa membaca itu
sambil mendapatkan informasi. Dan itu jarang dilakukan oleh kaum muslimin ketika berkaitan tentang majalah atau tabloid keagamaan. Saya katakan jarang, bukan tidak ada ya, tapi jarang. Kalau dulu di zaman kami masih kuliah, di asrama-asrama banyak seperti itu. Jadi kalau ada tamu datang, di situ sudah ada tumpukan tabloid, majalah. Ya saya tidak sebutkan mereknya, tapi macam-macam panjenengan mungkin tahu. Ya. Dan itu keutamaan, kenapa? Karena kitabnya para ulama itu tidak pernah ada expirednya, tidak pernah ada masa kadaluarsanya. Tidak sebagaimana kalau kita membeli majalah atau tabloid perkara dunia. Orang beli majalah atau tabloid yang tentang handphone itu ya, pulsa ya. Nah, bulan ini beli, bulan depan sudah ketinggalan gitu, sudah diobral. Tapi kitab-kitab para ulama mau sekarang kita simpan, diwariskan kepada cucu kita nanti pun dia berfaedah. Ya. Tidak ada kemudian yang namanya ini fikihnya sudah nggak berlaku lagi, nggak ada. Ya. Fikih sholat dari zaman Nabi SAW sampai kemudian kiamat nanti berlaku. Nah ini termasuk bagaimana kita ya memiliki suluk jalan hidup ya dalam musahabatil kutub, dalam berinteraksi ya, memperlakukan kitab-kitab yang kita miliki. Suma adabu man yaskunul mudarisu muntahiyan au taliban ya. Kemudian berkaitan dengan adab bagi siapa saja yang yaskunu, yang tinggal ya. Yaskunu itu orang yang tinggal dia fi'il bagi orang tinggal di sakan. Kalau di kita sekarang mulai muncul ya istilah sekolah yang diistilahkan sakan. Nah ini di zaman keemasan peradaban kaum muslimin itu biasa, banyak. Kalau di kita sekarang namanya pesantren sakan itu. Tapi kemudian sekarang muncul istilah sakan itu berbeda, ya sekolah, setengah pesantren. Ya alih-alih kemudian menggunakan istilah sekolah Islam terpadu, digunakan istilah sakan. Dan ini istilah yang insya Allah bisa dipahami bahwa itu sama seperti para alim ulama dulu belajar. Jadi mereka biasa tinggal di asrama, jadi tempat tinggal yang nginep di situ untuk menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Ya kalau kita ya pondok pesantren itu istilahnya. Jadi kalau nanti ada istilah ini ya sakan, yaskunu, saya akan sebutkan bahwa maksudnya adalah tinggal di ma'had, tinggal di asrama atau pesantren, sama lah maksudnya. Ya. Baik dia muntahian sebagai pengawas, ya, orang yang gurunya yang mengawasi, au taliban maupun sebagai penuntut ilmunya. Jadi adab ini berlaku baik sebagai guru maupun penuntut ilmu. Ya. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban. Ya. Dikarenakan masakinu, ya, tempat tinggal ini jamak tadi ya dari sakan tadi. Ya. Tempat tinggal atau asrama-asrama tersebut yang digunakan untuk thalabatil ilm, untuk menuntut ilmu, fi hadhil azminah, di zaman ini ya, beliau menyebutkan di zaman beliau ya, di zaman beliau yakni Ibnu Jamaah, ghaliban sudah banyak jumlahnya, tersebar di mana-mana, di setiap negeri ada, sudah umum. Artinya banyak penuntut ilmu yang dulunya mereka menuntut ilmu dengan cara tersebut, datang ke pesantren, dikirim oleh orang tuanya. Kalau kita istilahnya pesantren, di masa lalu namanya sakan, ya ma'had. Nah itu sudah biasa. Yang itu di zaman Nabi SAW, ya, secara tepat, secara sharih, tegas, memang belum ada. Dan ini bukanlah bid'ah secara syar'i, meskipun dia bid'ah secara lugawi, secara bahasa benar, karena memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi dia bukanlah bid'ah secara syar'i yang tercela. Ya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam masalih al-mursalah, di mana di zaman Nabi SAW belum ada kebutuhan itu. Ya.
Belum ada kebutuhan untuk membuat sakan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi SAW ada di hadapan mereka. Dan setiap orang cukup datang ke dalam majelis beliau. Ada di antara mereka yang menginap di Masjid Nabawi. Bahkan banyak di antara mereka orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang kemudian diistilahkan dengan Ahlus Suffah. Nah, dari mereka inilah kemudian muncul nanti ya usaha untuk membuat, ya sudah dibuat saja sekalian seperti sekolah, madrasah. Dan ini bukanlah bid'ah atau tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang tercela. Kenapa? Karena dia masolihul mursalah. Di masa lalu belum ada kebutuhan itu, sekarang ada. Ya. Dan dia tidak, kemudian ciri yang kedua, dia tidak menyelisihi syariat pada dasarnya. Tidak ada dalil yang diselisihi dalam hal itu. Dan yang ketiga, sekiranya di zaman itu muncul kebutuhan itu, niscaya Nabi SAW dan para sahabat sudah membuat hal yang sama. Nah, ini dugaan. Jadi kalau dalam ilmu usul, perkara masolih al-mursalah memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang benar ini berlaku. Ya, jumhur ulama saya katakan ya memberlakukan ini sebagai satu dasar dari 9 dasar dari hukum-hukum fikih. Ya, yang dia diambilkan dari dalil-dalil yang sifatnya mujmal, global. Kemarin sampai situ ya kalau saya tidak salah. Ya. Saya lanjutkan. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa. Ya. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'ati. Ya. Dan aku mengumpulkan jama'tu dzalika yang demikian itu berupa adab-adab itu. Ya. Mimma ittafaqa, apa-apa ya dari yang sudah disepakati. Fil masmu'at, dari yang perkara-perkara yang banyak didengar. Masmu'at itu yang didengarkan, yang banyak terdengar oleh atau sudah diketahui oleh orang-orang awam, orang umum masyarakat tentang adab. Au sami'tuhu minal masayyihi sadati. Ya, sadati itu pemimpin-pemimpin. Atau sami'tuhu, apa-apa yang aku mendengarnya minal masayyih, dari para pemimpinnya. Masayyih sadat ya, itu para pemimpinnya syekh ya, guru-guru, dari pidato mereka, dari ceramah mereka, dari pelajaran yang mereka sampaikan aku mendengarnya ya. Nah, Ibnu Jamaah menyatakan demikian. Au marartu bihi al-mutalaati ya. Atau apa-apa yang aku temui, marartu bihi, yang aku menemuinya, fil mutalaat, ketika aku menelaah kitab-kitab ya. Jadi beliau mengumpulkan dari apa yang sudah diketahui secara umum, apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, apa yang beliau dapati ketika menelaah kitab. Awis tafadatuhu, atau ketika aku istafadah ya, istafadah itu mengambil faidah fi mudzakarat ya, dari mudzakarah ya, ceramah itu ya, dari muzakarah, ceramah-ceramah, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para masyayikh. Wa dzakartuhu mahdzufal asanidi wal adilati. Saya ulang, mana tadi, wa dzakartuhu, dan aku menyebutkannya, artinya aku menuliskannya dalam kitab ini, mahdzufal asanidi, dalam keadaan menghilangkan. Mahdzuf itu artinya menghilang ya, suatu yang hilang. Mahdzufal asanid itu sanadnya dihilangkan oleh beliau. Wal adillah, begitu juga dalil-dalilnya. Wal adilati, untuk tujuan apa? Kaila yatula ala mutalihi ya, kaila yatula ala mutalihi au yamullahu ya, agar tidak yatula itu lama, panjang ya, merasa panjang waktu ya, ala mutalihi, dalam menelaahnya, agar kemudian orang itu tidak butuh waktu panjang ketika menelaah kitab ini. Au
yamullahu, atau kemudian dia merasa jenuh ya, ketika membacanya. Nah, ini kita harus berterima kasih kepada Ibnul Jamaah ketika membaca kitab ini. Kenapa? Karena beliau menghilangkan ya, sanad-sanad, menghilangkan dalil-dalil yang mungkin bertele-tele dari perkataan qaul para ulama, bukan karena tidak ada ya, tapi sengaja dihilangkan agar kemudian orang tidak jenuh. Karena yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana hikmah ya, faidah dari perkataan para alim ulama tersebut. Adapun kemudian sebagian ulama, panjenengan bisa melihat syarah dari kitab ini yang sangat bagus ya, dari Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulama sekarang gitu ya, yang syarah beliau terhadap kitab Tazkiratus Sami itu tersebar di YouTube, sudah banyak ya, ada di web beliau, tapi belum ada terjemahannya. Jadi belum ada yang menerjemahkan. Kalau ada bisa ditulis kemudian diterjemahkan, subhanallah. Beliau menjelaskan sangat bagus. Kenapa? Karena beliau menghubungkan apa yang ditulis oleh Ibnu Jamaah di masa lalu, di zaman itu, dengan apa yang terjadi di masa sekarang ya. Nah, di antaranya adalah bagaimana para penuntut ilmu mendatangi Masjid Nabawi ya, Masjidil Haram, untuk kemudian mereka duduk membentuk halaqah-halaqah ya. Mereka bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i jauh-jauh dari negaranya. Dan kemarin kita sudah bahas, ada orang-orang yang dia memang sistem belajarnya ya ma'hadi, mengikuti ma'had pesantren. Ada yang madrasati ya, madrasatiyin ya, istilahnya seperti itu. Artinya dia memang sekolah, kuliah. Ada orang kuliah sampai kemudian gelarnya LC, MA, doktor. Ada yang dia mengikuti ma'had pesantren sampai lulus ya, dapat ijazah tapi tidak ada gelarnya, kecuali pesantren tertentu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu gontor misalnya, Algon, pernah dengar ya. Jadi Pak Suyoko Algon misalnya, yang dekat nih ya. Dari Ngawi soalnya ya kan, dekat dengan Gontor, tapi yang putri kalau saya nggak salah. Kalau kesini lewat Gontor putri, kalau yang laki yang lebih jauh lagi. Ya. Nah, ikhwani wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini di antara manhaj beliau Ibnul Jamaah dalam menyusun kitab ini, yakni beliau sengaja menghilangkan perkara-perkara yang mungkin membuat jenuh para pembacanya agar kita lebih mudah. Waqad jama'tu fihi, waqad dan sungguh jama'tu aku mengumpulkan fihi di dalam kitab ini ya, bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya, min tafariqi ya, ada bihadhil abwabi. Min tafarik, tafarik itu artinya sesuatu yang tidak tidak teratur. Mufaraqah, mereka tersebar ya, dari perkara-perkara yang berserakan ya, perkara-perkara adab yang berserakan ya. Abwabi ya, berupa bab-bab malam arahu majmu'an fi kitabin, malam arahu majmu'an fi kitabin, yang aku belum pernah melihat ada kitab yang mengumpulkan ya, majmu'an terkumpul fi kitabin, dalam satu kitab khusus tentang adab. Jadi di zaman beliau belum pernah melihat ada kitab khusus yang mengumpulkan perkara-perkara adab, sehingga terdorong beliau untuk mengumpulkan materi-materi atau pelajaran adab yang berserakan itu menjadi satu. Dan ini adalah contoh yang baik untuk kita teladani. Ketika kita menuntut ilmu, hendaknya panjenengan memiliki satu hasil, satu produk. Yang produk itu selain dari amalan kita, sebisa mungkin adalah apa yang bisa kita wariskan kepada anak keturunan kita nanti.
Bisa berupa kitab, bisa berupa rekaman atau apapun. Yang itu mengumpulkan perkara-perkara yang berserakan tadi. Jadi ketika kita melihat pelajaran dari Ustadz A, ya, asatid yang lain terkait dengan bab tertentu, yang itu tersebar, ya. Jadi dia tafarik, tersebar, artinya berserakan, nggak teratur. Ada orang yang belajar, contohnya ya, Sahih Bukhari kepada Ustadz Fulan, ya, kemudian nggak mau belajar di Ustadz yang lain. Nah, kita tidak seperti itu. Perhatikan bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau membuat Fathul Bari. Beliau mengumpulkan qaul ulama untuk satu hadis. Untuk mensyarah satu hadis, beliau kumpulkan dan beliau kuatkan. Nah, ini manhajnya, caranya, metodenya para alim ulama. Kita contoh bisa itu. Jadi kalau panjenengan sudah khatam satu kitab, contohnya apa? Kitab yang sudah kita khatamkan. Salah satu usul, alhamdulillah, seumur hidup, ya, sudah menghatamkan satu kitab. Perkara kemudian mengikuti terus atau tidak, ini perkara lain. Tapi kita, majelis kita sudah satu kutaib itu, kitab kecil itu selesai. Dan saya pernah dorong, ya, kepada kita agar kemudian mendengarkan syarah dari asatid yang lain. Kumpulkan jadi satu. Dari alim ulama, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dan yang lain-lain, kumpulkan jadi satu, jadi itu kitab. Subhanallah, ya, kita mewariskan sesuatu yang bagus, mencontoh dari para alim ulama, contohnya Ibnu Jamaah dalam hal ini, ya. Dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamak tuh di situ? Beliau menggunakan bentuk apa ini? Dia termasuk lafaz yang fiil apa isim apa huruf? Jamak tuh fiil. Saya dengar ada yang menyebutkan fiil dari kalangan yang ahwat malahan. Fiil apa? Madhi, mudhari, amr. Madhi berarti dia telah lampau. Artinya ketika menulis ini, menulis kata pengantar ini, muqaddimah ini, kitab ini sudah selesai. Paham ya? Itulah mengapa beliau menyatakan waqad, dan sungguh jamak tu, aku telah mengumpulkan. Qad itu untuk menjelaskan menegaskan gitu ya. Fihi, di dalamnya, bihamdillah, dengan memuji Allah. Artinya sudah selesai itu kitab, sehingga beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya lanjutkan, wa qaddamtu, dan aku menyajikannya, ala dzalika, ya, yang demikian itu, baban muhtasaran, ya, dalam bentuk bab yang muhtasaran, yang ringkas, bab yang ringkas, fi fadlil ilmi, ya, wal ulama'i ala wajhi tabarruki wal iqtidai. Fi fadli, dalam perkara keutamaan ilmu, fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan para pemilik ilmu, yakni para ulama, jamak dari alim, ya. Ala wajhi, dalam rangka tabarruki, untuk tabarruk, mencari berkah, wal iqtida, dan mengikuti apa yang mereka ajarkan, ya. Lihat, beliau mengajarkan kepada kita cara bertabaruk kepada para ulama, yakni dengan mengambil faedah, istifadah terhadap ilmu mereka, bukan dengan mendatangi makamnya, ya, mengusap-usap makam, meminta kepada mereka, bukan. Tapi dengan mempelajari apa yang mereka sampaikan, ya, kemudian digabungkan dalam satu kitab, dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari usaha tersebut. Ini yang namanya tabaruk yang masyru', ya. Tabaruk kepada alim ulama yang masyru' itu yang disyariatkan adalah dengan cara mempelajari apa yang mereka sampaikan. Tadi pagi
Saya sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah meskipun kita mendengarkan hanya satu faedah, satu saja kalimat yang mereka ucapkan, tapi kemudian kita amalkan dan kita ajarkan, ini bentuk tabaruk, ya, bentuk tabaruk yang masyru', mencari keberkahan, yakni dengan mempelajari ilmu, mendengarkan ilmu dari alim ulama, dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain, mengamalkannya, mengajarkannya pada orang lain. Ini, ya, bertabaruk dengan ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Kenapa? Karena ilmu para ulama itu keberkahannya besar, tinggi, ya. Bukan hanya secara fisik. Kita tidak membahas dalam hal ini tentang bagaimana fisiknya mereka, jizim mereka, apakah kemudian mengandung keberkahan atau tidak sehingga kemudian diciumi, di air wudhunya diperebutkan, ya, bukan itu. Tapi hendaknya mereka memahami bahwa yang masyru', yang disyariatkan adalah dengan mempelajari, beristifadah, mengambil faidah dari apa yang mereka ajarkan, kemudian diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Dapat dia keberkahannya seumur hidup. Jadi ini tujuan beliau dalam menyusun kitab ini. Dan ini indah sekali, ya. Tujuan beliau mengambil keputusan untuk menyusun kitab ini adalah untuk tabarukan, ya, wal iktidaan, ya, untuk bertabaruk dan juga untuk mencontoh, ya, meneladani, mengikuti jalan yang mereka, yakni para alim ulama, tempuh. Waqad rattabatuhu, dan sungguh aku telah menyusunnya, yakni kitab ini, ya, hadal kitab, ala khamsatin, atas 5 abwabin, 5 bab, ya, disusun menjadi 5 bab besar, ya. Tuhitu, yang meliputi bimaksudil kitab, kandungan dari keseluruhan kitab ini, maksud tujuan dari disusunnya kitab ini, itu terwakili dalam 5 bab. Nah, coba ada yang berani untuk membacakan ini? Tinggal dibaca saja ini. Berikutnya. Siapa? Pak Fauzi? Coba baris yang berikutnya saja, barisnya saja. Al-babu al-awalu. Nah. Wa syarafi alimi wa nublihi, ya. Nublan itu kehormatan, ya. Al-babul awalu, ya, jazakallahu khair. Al-babul awalu, ya, bab yang pertama, fi fadlil ilmi, yakni berkaitan tentang keutamaan ilmu, wa ahlihi dan pemilik ilmu, wa syarafil alimi, dan kemuliaan pemilik ilmu, wa nublihi, dan kehormatannya, ya. Nah, ini bab yang pertama yang beliau sampaikan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada pada ngelihat ke kitabnya semua biar nggak ditunjuk nih. Pak Panji. Coba. Sama ini, ya, al-babu asani fi adabi alimi fi nafsihi, wa ada dapat bisikan ini. Bisikan dari malaikat apa syaitan? Masya Allah. Fi nafsihi wa ma'a tolabatihi wa darsihi. Nggak apa-apa. Al-babu asani, ya, dan bab yang kedua, fi adabil alimi, berkaitan tentang adab bagi orang alim, adabnya para pemilik ilmu. Fi nafsihi, berkaitan tentang dirinya. Wa ma'a tolabatihi, ya, dan
berkaitan juga dengan para muridnya, ya, ma'a tolabatihi. Tolabah itu bisa dikatakan sebagai jamak, ya, sama seperti tulab, ya, para muridnya, karena dia alim, ya, pemilik ilmu. Nah, bagaimana seorang pemilik ilmu itu berinteraksi dengan para muridnya? Nah, adabnya dipelajari di bab yang kedua, ya. Wadarsihi, begitu juga tentang pelajarannya, ya. Darsun itu pelajaran. Nah, ini bab yang kedua. Saya lanjutkan, al-babu salisu, dan bab yang ketiga, fi adabi al-muta'allimi fi nafsihi, ya, berkaitan tentang adab muta'allim. Muta'allim itu apa? Orang yang belajar, ya, orang yang belajar, fi nafsihi, berkaitan tentang dirinya sendiri, wa ma'a syaikhihi, dan berkaitan juga dengan syekhnya, gurunya. Artinya bagaimana dia beradab dengan dirinya sendiri, bagaimana dia beradab dengan syekhnya atau gurunya. Itu dipelajari di bab yang asalis, yang ketiga. Wa rufqitihi, dan teman-temannya, ya. Rufqitihi ini kita artikan yang sejajar dengannya, sesama penuntut ilmu, ya, sama tulab, ya. Wadarsihi, dan pelajaran yang dia ikuti, yang dia sedang laksanakan atau dia lakukan. Kemudian bab al-babu ar-rabi'u, ya, dan bab yang keempat, fi musahabatil kutub, tadi sudah kita bahas, ya. Musahabatil kutub artinya, atau kita bisa artikan secara bebas seperti apa? Interaksi dengan kitab-kitab, berkaitan tentang adab berinteraksi dengan buku atau kitab. Al-kutub itu jamak dari kitab, ya. Wa ma yata'allaqu biha minal adab, ya. Dan apa-apa yang berkaitan, yata'allaqu, berkaitan biha dengannya, minal adab, ya, yakni dari perkara adab. Jadi ini ada bimbingan yang khusus, unik ini, ya. Saya dapati jarang para alim ulama menuliskan secara khusus bahasan tentang interaksi kita para penuntut ilmu dengan kitab, kecuali beberapa kitab yang mungkin di masa sekarang, ya, di kontemporer masa sekarang itu ditulis oleh para ulama. Contohnya kitab Masawik, ya, Masawik, kemudian kalau diterjemahkan, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya. Dulu saya pernah fotokan itu, ya. Kalau tidak salah judulnya dalam bahasa Indonesia itu Gila Baca ala Ulama, ya, Gila Baca ala Ulama. Itu kitab yang bagus itu, yang menggambarkan bagaimana para ulama memberikan contoh ketika mereka sedang belajar berinteraksi dengan kitab-kitab. Ada di antara mereka yang membaca kitab tidak hanya 1, 2, 3 kali khatam, ada yang 20 kali khatam, ya. Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan kitab gurunya sebelum ketemu dengan gurunya, ya, yakni Imam Malik bin Anas. Namanya kitab apa? Muwatta. Kitab yang fenomenal ini. Kitab yang tidak hanya Imam Malik sebenarnya yang menyusun itu. Artinya ada kitab Muwatta yang lain, tapi qadarullah hanya Muwattanya Imam Malik yang bertahan, ya. Bahkan ketika perang salib banyak kitab yang terbakar. Muwatta ini naskahnya, ya, guru kami menceritakan naskahnya itu ditemukan di Eropa. Jadi di museum Eropa. Dan atas kebaikan seorang alim, ya, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa atau tidak boleh mengkopi kitab itu di perpustakaannya di Eropa. Dia hafalkan satu persatu, tiap hari dia tulis di rumah dan sampai kepada kita naskahnya.
sampai hari ini. Nah, subhanallah. Bayangkan kita begitu buka sekarang aplikasi muwatta, udah selesai. Bahkan tidak dicari-cari lagi, tinggal di search engine-nya. Hadis tentang zakat, enter, muncul. Ya, nggak ada harganya sama sekali gitu. Ya. Mana kemudian interaksi kita, adab kita terhadap para kitab ulama? Ya. Nah, bagaimana kita akan memperoleh keberkahan ilmu ketika kita tidak mampu untuk mencontoh? Mereka susah payah mengumpulkan kitab itu dan kita cukup sekarang dengan search engine. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi penuntut ilmu, dulu kami ketika belajar yang namanya Maktabah Syamilah sudah ada. Tahu nggih, Maktabah Syamilah sekarang di aplikasi ada, meskipun tidak resmi yang saya tahu. Yang ada yang secara resmi yang gratis, itu dia bisa di-download gratis. Saya kurang tahu kalau yang terbaru karena dia akan selalu ada muncul terus ya, di-update. Nah, saya punya yang versi yang lama ya, ukuran sekitar 5 GB yang isinya sekitar 20.000 jilid kitab. Dulu ketika kami belajar, para guru kami tidak menyarankan nggak boleh pakai Maktabah Syamilah. Kalau mau ke perpustakaan, cari kitabnya, baca. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa menghargai, ya, lebih menghargai bagaimana para ulama menyalin menulisnya. Panjenengan bisa lihat naskah asli dari Ibnul Jamaah di halaman 30. Ya, di situ ada kopian ya, tulisan tangan, ya. Bisa dilihat. Nah, itu tulisan tangan asli, naskah yang kalau saya baca itu yang sanadnya dari muridnya Ibnul Jamaah, bukan langsung dari beliau. Jadi dibacakan oleh Ibnul Jamaah kemudian ditulis oleh para muridnya. Dan seringkali kita para ulama seperti itu. Mereka menulisnya, mereka nulis itu. Kalau kita nulis, saking nggak pahamnya kita dikira raja gitu kan. Jadi kita malah dipotong gitu kemudian disimpan di dompet, dikira apa? Itu tulisan mengambil istifadah para ulama, ya. Kemudian al-babu al-khamis, dan bab yang kelima ya, yang merupakan yang terakhir karena beliau menyusunnya dalam 5 bab. Fi adabi sukna, dalam perkara adab. Sukna ini para penghuni ya, atau orang yang tinggal di Sakan tadi ya, para penghuni Sakan, para penuntut ilmu yang dia tinggal di Sakan. Al-mudarisi ya, sekolah ya. Mudarisi ini bisa dikatakan jamaknya madrasah ya. Jadi sekolah-sekolah, para penghuni pesantren-pesantren. Makanya di awal pertemuan saya sebutkan kitab ini dipelajari di pesantren-pesantren tradisional, bukan di usia panjenengan, tapi di usia anak-anak seusia Musa nih. Ya, dibacakan, ya, dipelajari. Sebagian bahkan kemudian dihafalkan setelah kitab Ta'limut Ta'alimnya Imam Az-Zanurji rahimahullah. Karena lebih pendek, lebih kecil. Ya. Kenapa? Karena dekat sekali dengan kehidupan mereka. Kitab ini berkaitan tentang adab orang-orang yang dia tinggal di pesantren. Tapi tidak masalah kita pelajari. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, kita membuat pesantren kita sendiri di keluarga, di masyarakat. Ya. Wa ma yata'allaqa bihi. Ya. Dan apa-apa yang berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan para penghuni sekolah, penghuni pesantren itu. Minan nafaisi, ya, ini jamak dari nafsi, ya, dan juga berkaitan dari pihak-pihak lain atau berkaitan dengan pihak-pihak lain. Ya. Nah, waqad sammaituhu, dan sungguh aku telah menamai kitab ini Tazkiratas Sami'i wal Mutakallimi fi adabil alimi wal muta'allimi. Tazkiratas Sami', ya. Saya bacakan Tazkiratas Sami', ya, mansub. Yakni peringatan, ya, peringatan bagi as-sami, orang-orang yang mendengarkan. Maksudnya siapa? Ya,
orang yang menuntut ilmu, ya. Wal mutakallimi, dan orang-orang yang berbicara, berpidato, berceramah, ya. Fi adabil alimi, ya, dalam perkara adabnya orang-orang yang berilmu, wat muta'allimi, dan orang-orang yang belajar atau menuntut ilmu. Wallahu ta'ala, ya, yuwaffiquna lil ilmi wal amali, ya. Dan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, lil ilmi, ya, untuk berilmu, untuk mempelajari ilmu ini, wal amali, dan mengamalkannya, ya, dan dalam beramal, ya, memberikan taufik ini penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang hanya satu-satunya zat yang mampu memberikan kepada kita hidayatut taufik. Ya, dulu sekali saya kalau tidak salah di rumahnya Pak Angga dulu, ya, kita sudah pernah membahas bahwa hidayah para ulama membaginya menjadi dua. Ada masih ingat apa dan apa? Ya, dan hidayatul bayan. Nah, betul. Hidayatut taufik dan hidayatul bayan. Hidayatut taufik itu bagaimana manusia tersadar untuk memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Hidayatul bayan itu adalah keterangan untuk menjelaskan, ya, penjelasan antara yang hak dan yang batil. Ini loh yang benar, ini loh yang salah. Itu bisa dilakukan oleh para alim ulama sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, itu hidayatul bayan. Tapi perkara hidayatul taufik yang menyebabkan orang itu memilih yang hak setelah dia tahu dan meninggalkan yang batil setelah dia mengetahuinya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Oke. Nah, maka kita hanya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini. Sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyatakan kesempurnaan manusia itu hanya terdiri atau tercapai ketika mereka memenuhi dua hal. Yang pertama, berilmu, membedakan antara hak dan batil. Itu baru separuh. Orang yang dia mampu membedakan hak dan yang batil dari yang batil itu hanya separuh, belum sempurna dia. Sampai dia melakukan yang kedua atau tercapai yang kedua, yakni memilih yang hak dan meninggalkan yang batil setelah dia mengetahui atau mengilmuinya. Betapa banyak orang hanya memiliki separuh. Dia berkeinginan kuat untuk meninggalkan yang batil dan mencari yang hak, tapi nggak punya ilmu. Akibatnya dia terjerumus pada kebatilan yang lain. Dan juga sebaliknya, ada juga yang banyak mereka belajar menumpuk-numpuk ilmu tapi nggak pernah kemudian menuju yang hak. Dia tahu itu haram tapi dilakukan. Dia tahu itu yang wajib tapi ditinggalkan. Berarti dia hanya separuh, dia tidak pernah sempurna sebagai manusia. Kesempurnaan kebaikan manusia hanya tercapai dengan dua hal itu. Sudah hampir 1 jam. Alhamdulillah selesai kita mukadimahnya. Nah, tapi sedikit nih, kita masih bisa masuk ke bab yang awal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, ini mukadimah dari penulis. 3 pertemuan kita membahas mukadimah ini. Ya. Dan di bab yang pertama, ingat tadi ada 5 bab. Bab yang pertama beliau menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Ya. Nah, al-babu al-awwalu, ya, bab yang pertama. Ini judul yang ada di halaman 41. Fi fadlil ilmi wal ulama'i, berkaitan, ya, dengan keutamaan ilmu dan ulama, orang-orang yang berilmu. Wa fadli ta'limihi, ta'lim itu artinya mengajar, dan keutamaan, ya, keutamaan mengajarkannya, wa ta'allumihi, dan mempelajarinya. Jadi taklim itu mengajar, ya, ta'allum itu mempelajari. Jadi kalau panjenengan
ya, mau kemana Pak? Mau ke majelis taklim. Wah, ini udah jadi ustaz berarti, karena ngajar. Ya. Kalau secara bahasa majelis ta'allum, karena kita mau belajar. Ya. Tapi ya sudah jamak sih ya, sudah tersebarnya taunya majelis taklim. Ya. MT kan katanya gitu ya. Majelis taklim. Apa sih biasanya? MT Raudatul Ilmi. Wah, ini subhanallah nih. Raudatul Ilmi. Ini majelis taklimnya ibu-ibu RT di sini, ya di Palem. Subhanallah, namanya Raudatul Ilmi. Nah, bapaknya nggak mau kalah ya, bapak-bapak RT-nya. Bikin majelis taklim cinta ilmu. Wah, subhanallah, cinta ilmu. Istrinya biar cemburu ya, karena dia cinta ilmu. Ya, nggak tahu cinta ada sama istrinya mending yang mana gitu ya. Lebih cinta ilmu atau cinta istri? Ya. Nah, bab ini adalah bab yang merupakan ya motivasi, ya, dorongan. Bagaimana Ibnu Jamaah rahimahullah, beliau memberikan pada kita targhib, ya, motivasi, dorongan dengan cara menjelaskan kepada kita keutamaan-keutamaan ya, dalam menuntut ilmu, memiliki ilmu, keutamaan alim ulama dibanding orang yang tidak punya ilmu. Agar apa? Agar ini menjadi, istilahnya apa sih kalau di kita, bensin, bahan bakar. Panjenengan memiliki motor untuk motor diri, jiwa, untuk terdorong menuntut ilmu, dan itu bisa terus digeber. Baik ketika kita itu senggang maupun sibuk, ketika kita itu sehat maupun sakit, ketika kita itu benar-benar waras maupun kita sedang sempit. Itu hanya bisa dipertahankan ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan apa yang sedang kita cari. Inilah tujuan ulama memberikan targhib. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan motivasi kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, agar apa? Agar ketika mereka itu ada masa-masanya mereka futur. Ya. Nah, guru kita Ustaz Sujaan yang kemarin ya, kalau saya tidak salah, menyatakan ya ada masanya kita itu futur. Ya, Nabi SAW menyatakan demikian. Ya, ada masanya orang itu futur. Tapi ketika kita itu futurnya kita, ya itu tidak kemudian membuat kita meninggalkan semua perkara yang disunahkan, ya, tapi membuat kita itu beralih ke sunnah yang lain, maka itulah yang baik. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya dengan mempertahankan semangat dengan cara mengingat tentang fadilah, fadail ilmi. Jadi ketika panjenengan merasakan ketika menuntut ilmu ada saatnya kita itu capek, jenuh, lelah, ya penat. Tapi jangan berhenti menuntut ilmu. Ketika kita lelah mendengarkan kajian, ya jangan kemudian tidak menghadiri sama sekali, datang saja. Tapi rekam, boleh. Artinya datang, rekam, nanti dengarkan ketika kita sudah siap dan bugar lagi. Catat. Atau ketika kita itu lelah mendengarkan ngaji lewat rekaman, baca kitab. Kan gitu. Capek baca kitab, berdiskusi dengan boleh dengan para asatiz, boleh dengan sesama penuntut ilmu. Agar apa? Terjaga semangatnya. Kita pernah sebutkan ya bahwasanya yang paling banyak tersebar dari cara menuntut ilmu itu 3, meskipun ini bukan batasan, 3. Ya, yang pertama adalah mulazamah, ya, dengan alim ulama. Ya sama seperti kita mengadakan majelis ilmu. Ya, mengikuti mereka, berguru dari para asatidz kita. Yang kedua mutala'atul kitab. Ini yang paling banyak tersebar. Ya. Dan ini yang dilakukan semisal oleh Syekh Albani rahimahullah ketika mempelajari kitab-kitab para alim ulama, para ahlul hadis. Sehingga mereka faedah dari mereka itu bisa diambil sampai beliau mencapai derajat yang diakui oleh orang-orang yang justru belajar dari guru-guru. Bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah
bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memuji Syekh Albani di zaman mereka. Meskipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak setuju dalam beberapa hal terkait dengan apa yang ditempuh oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilm, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan bahwasanya mutala'atul kitab itu jangan hanya itu saja. Karena kalau orang hanya mencukupkan diri dengan menelaah kitab tok doang saja, maka dia akan panjang tulu zaman, terlalu lama belajarnya, dan yang kedua lebih banyak salahnya, kan gitu. Karena memahami sendiri, dia tidak punya kaidah. Ya. Tapi beda dengan Syekh Albani rahimahullah. Ya, beliau diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemikiran yang cemerlang, dan beliau punya guru di masa mudanya yang memberikan kaidah-kaidah. Sehingga ketika membaca kitab beliau punya pegangan, nggak kayak kita beli buku, dibaca kemudian dimaknai sendiri, diartikan sendiri. Diamalkan beda ternyata. Begitu diamalkan kok beda dengan penulisnya, kan gitu, aneh kan. Ya. Nah, ini mutala'atul kitab. Ya. Nah, kemudian yang ketiga diskusi. Diskusi antar penuntut ilmu itu juga salah satu cara orang mencari ilmu atau belajar. Ini jarang dilakukan. Ya, maka bisa kita lakukan ketika kita jenuh membaca. Ya, capek, ada kalanya capek. Ya, tapi harus dipaksa, Pak. Orang-orang kafirin, ya, di negara-negara barat sana, membaca itu bukan hobi. Membaca itu bukan hobi. Jadi kalau mereka nanya ke kita, ada orang Indonesia hobinya apa? Baca. Mereka dalam hati ketawa, baca kok hobi? Baca itu semua orang memang sudah harus baca gitu. Hobi itu mancing, segala sesuatu yang membuat senang. Kalau membaca itu senang nggak senang, lakukan. Kenapa? Karena mereka menganggap membaca itu kebutuhan. Kayak makan saja. Jadi seakan-akan sama seperti kita ditanya, kamu hobinya apa? Makan. Lah, makan kok hobi? Kamu itu makan untuk hidup. Ya. Jadi mereka membaca karena mereka tahu bahwa dengan membaca itu mereka hidup. Nah, kita masa kalah gitu. Ya. Nah, kitab-kitab ulama banyak sekali yang diterjemahkan juga banyak. Kan gitu. Hanya saja terkadang ketika kita membaca terjemahan itu tanda kutip ya, kita masih taklid kepada penerjemahnya kan berarti. Tanda kutip ya. Artinya kita berarti sebenarnya masih taklid. Kenapa? Karena terkadang ketika menerjemahkan secara bebas, ya penerjemah itu sesuai dengan pemahamannya ketika merangkai kalimat. Maka terkadang agak rumit. Ya. Nah, maka tidak menutup kemungkinan ketika panjenengan memang sudah menguasai bahasa Arab, nanti sampaikan saja. Ya. Meskipun mungkin tidak di majelis ini, ya. Ustaz, kayaknya tadi ada yang salah dalam bacaan. Silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Ya. Karena saya sendiri juga seorang pelajar saja. Kita ini penuntut ilmu sama, ya. Jadi bukan penghalang bagi kita bahwasanya saya di depan dan panjenengan semua di belakang itu kemudian menghalangi kita untuk saling tanasuh, saling menasehati. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Ya, paling tidak sekarang saya punya penasehat yang sering mengoreksi istri sendiri yang ada di balik situ. Ya, makanya kemarin ada beberapa yang saya koreksi kan. Ketika membaca, oh iya, saya yang salah menerjemahkan. Karena terkadang itu, ya, pikirannya penuh, hanya perkara ilahiyah saja, kemarin salah menerjemahin, kan gitu. Ya, tapi ya kita koreksi kalau memang salah, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini, ya. Jadi kita sampai ke judul bab pertama, dan ini penting untuk kita ambil faedah dari judul ini. Kenapa? Karena ini targhib yang akan mempertahankan semangat kita belajar ilmu agama. Ya. Jadi ketika panjenengan lelah, ketika kita bosan, ingat tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, keutamaan menjadi penuntut ilmu, ya, keutamaan ilmu itu sendiri. Ya. Dan kita sudah sebutkan bahwa ketika dimutlakan ilmu itu dimutlakan di dalam Al-Quran wa Sunnah, ya, di dalam hadis dan qaul-qaul para ulama, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya. Ilmu agama. Meskipun dikotomi ilmu itu akan selalu ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan, loh jangan memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Nggak bisa seperti itu. Kanjeng Nabi SAW saja memisahkan dua hal itu. Ya. Ketika beliau menyatakan apa?
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Panjenengan lebih berilmu daripada saya dalam urusan dunia panjenengan. Artinya apa? Ilmu itu nggak mungkin ilmu agama. Ya, karena orang yang paling berilmu dalam perkara agama itu siapa? Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada orang yang lebih berilmu dari beliau. Tapi ketika beliau menyatakan panjenengan lebih berilmu tentang dunia, itu menunjukkan ilmu itu memang ada dikotomi. Gitu loh. Dan tentu berbeda keutamaannya. Jadi ketika nanti kita membahas keutamaan ilmu, ya, jadi fadlil ilmi wal ulama'i, ya, dan para alim ulama yang memiliki ilmu, maka ilmu yang dimaksud itu ilmu agama, bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, bukan ilmu biologi, bukan ilmu biologi, ya. Meskipun ilmu-ilmu itu sendiri juga sebenarnya ada keutamaan dan dia dinilai berdasarkan apa yang menjadi tujuan, ya. Karena ilmu dunia itu hanya wasilah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan. Alhamdulillah masih berkaitan tentang qadimah sih ya, jadi nggak ada pertanyaan, sudah jelas semua Ustaz. Tinggal nanti dipertahankan bagaimana kita ketika belajar dengan metode ini ya jadinya agak lama. Kenapa? Karena kita harus membubuhkan tanda baca, membacanya per kata, kemudian mengartikannya secara keseluruhan satu kalimat. Dan semoga lebih nempel, ya, lebih nempel. Buktinya kemarin ada yang nempel beda-beda gitu, ya. Satu orang dengan yang lain tuh yang nempel beda-beda gitu, subhanallah. Saya sampai kagum gitu. Ya. Ada yang nempel tentang ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Ada yang nempelnya beda-beda. Itu menunjukkan bahwasanya perhatian orang itu masing-masing beda-beda, kan gitu. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pelajari. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan masuk ke bab yang pertama, ya, al-babu al-awwal. Dan saya harapkan karena di situ awal-awal bab ini mudah. Jadi silahkan coba pakai pensil diberi tanda baca dulu. Pakai pensil nggak apa-apa. Nanti tinggal dihapus kalau kemudian salah, ya. Jadi mulai seperti itu. Dan nanti kalau sudah seperti itu dibaca akan dibantu kalau salah, ya. Dan kemudian kenapa kok dibacanya tanda bacanya fathah, kenapa kok enggak dhammah? Nah seperti itu harus bisa jawab. Kalau enggak kita dulu apa namanya Pak Yuka? Besar, ya. Benar lagi gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.